Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Para santri, marilah kita, santri dan santriwati, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat serta taufik dan hidayahnya, dan tidak kalah pentingnya nikmat yang sudah terima oleh kita itu nikmat sehat dan juga nikmat aman. Dan sehat, aman, banyak rezeki ya. Dan kalau nggak aman bagaimana? Umpamanya di negara kita lagi perang, nggak bisa ngaji seperti ini, nggak bisa tenang, lagi ngaji yang dinamakan Eropa ini ada bom jatuh ya. Ini alhamdulillah kita aman, sehat, banyak duit, banyak rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya setiap hari Sabtu pagi kita mengaji TPP As-Sholihin, mengadakan belajar bahasa Arab dari dasar ya, dari dasar. Tapi belajarnya bahasa Arab di sini bukan untuk berbicara bahasa Arab, untuk membaca biar tahu. Nanti kalau kita udah paham sampaikan pembicaraan di TPP As-Sholihin. Kalau sudah paham semua ilmu nahwunya seperti nahwu ini sudah hafal, harus mengucapnya kalau ke sini berbahasa Arab. Min aina antum, min aina anta, harus begitu ya. Dari mana kamu? Dari mana kalian semua? Ya begitu. Kalau sekarang belajar membaca aja dulu. Ilmu nahwu ini hafal dulu, dan ilmu sorofnya juga ya. Nanti ilmu sorof sudah pintar, ilmu tajwid sudah pintar, ilmu nahwu sudah pintar, nanti insya Allah sampai ke belaghah. Dan kalau udah ke belaghah ini, udah 4 ini udah bagus ya. Soalnya kalau ilmu nahwu ini cuma mengatur kata akhir kalimat. Kalau ilmu sorof, umpamanya kalimat fi'il, fa'alah, itu lamnya itu yang diurusin ilmu nahwu. Fi'il dan main fi'il itu urusan sorof. Kalau udah paham ini semua, nanti saya tingkatkan sampai ke belaghah. Nah itu penting juga. Belaghah ini juga penting untuk mengetahui isi kalimat itu apa sih kok seperti itu. Kenapa sih? Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kok Allah itu maha pengasih di dunia dan juga di akhirat. Apa sih arti doa Ar-Rahman Ar-Rahim? Nanti kita larinya ke belaghah. Dinamakan apa ini? Begitu ya. Dan kalau ilmu nahwu cuma ngatur apa? Ar-Rahman itu isim, karena ada al, bisa dibaca apa? Tanwin, bisa dibaca rofan ya. Ini ilmu nahwu. Dan sekarang ini kita belajar ilmu nahwu ini dan sorof dan juga tajwid dan makharijul huruf itu untuk membaca ya. Untuk kita bisa membaca Arab. Kenapa sih ini kok dibaca seperti ini? Kenapa ini dibaca begini? Kenapa Ar-Rahmanu nggak dibaca Ar-Rahman saja seumpamanya? Ini mengaku urusannya dan sorof. Marilah pelajaran kita ini dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dimulai sekarang belum ikhram ya, ngabisin yang kemarin. Ini taruh dulu, jangan kebiasaan begitu. Apa ini? Kalau lagi belajar taruh dulu, terus belajar ya, taruh dulu. Ini kitabnya dia ya, khusus belajar. Yang makanya tanya harus pindah. Ayo ditaruh dulu. Ayo anak-anak dimulai. Baru-baru
Ayo bareng-bareng. Al-i'rabu. Ayo bareng-bareng. Huwa taghyiru awahiril kalimi likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha lafdon kata biro. Terus terjemahnya i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena ayo coba ini lihat yang di belakang ini lihat kasih dari secara lafaz atau secara perkiraan. Sip, nih kita coba tulis dulu. Ya, saya terangkan satu persatu. Al-i'rab yang dinamakan i'rab nih, ya bermula mubtada. Ya, ntar dulu biar yang penting begini aja dulu. Kamu kalau udah nyampe nanti terangin satu persatu. Al-i'rabu bermula apa sih yang dinamakan i'rab? Yang dinamakan i'rab itu taghyiru. Nah, nih. Ya. Taghyiru itu berubahnya taghyiru awahiril kalimi. Ya. Kalimi. Berubahnya akhir kali apa? Akhir kalimat itu bisa berubah. Itu namanya akhir kalimat dulu. Karena apa? Karena apa? Karena bedanya likhtilafil awamili, karena bedanya amil ad-dakhili yang yang masuk alaiha atas kalimat nih. Alaiha atas kalimat. Lafdon secara lafaz atau lafdon secara lafaz atau takdiran atau perkiraan. Ayo contohnya seperti apa? Seperti dulu belum dimasukin amil, belum ada amil, belum punya suami, belum punya istri, masih asli, masih namanya Rizka, masih namanya Safina, belum punya pacar, belum punya suami, belum punya anak. Susan namanya masih Susan, belum berubah, belum ada amil masuk, belum ada orang yang senang, belum ada orang mencintai. Adifa namanya masih asli, Sarah masih Rafa masih asli, masih apa? Masih belum ada amil masuk, belum punya pacar kan? Belum, masih kecil. Danis juga belum. Tapi Sarah kayaknya naksir kuliah dulu. Ya, pas juga Lasya belum, dia juga belum, ya. Masih asli. Lah sekarang bahasa Arab seperti apa? Masih asli nih, belum ada amil masuk. Apa yang paling gampang? Masjid aja deh, yang udah didudukin sekarang. Masjidun. Masjidun ini akhir kalimatnya apa? Tadi dulu saya nulis. Masjidun. Ini tak usah lagi. Tak usah banyak-banyak. Dalnya aja. Ini akhir kalimatnya apa ini? Ayo. Akhir kalimatnya apa? Akhir kalimat yang akhir. Ini kalimat apa masjidun? Isim. Kenapa kau tahu? Ciri-ciri yang ada di sini apa masjidun? Bahwa ini isim. Karena ada tanwin. Ayo. Siapa Susan? Kau tahu bahwa ini isim? Karena ada tanwin. Ayo Diva. Kau tahu bahwa ini kelima isim? Karena ada jawab yang benar. Ayo kalau tahu apa? Sarah kau tahu bahwa itu isim ciri-cirinya? Ada tanwin kan? Siapa namanya? Danis. Ciri-ciri isim itu ada berapa? Bahwa itu isim. Ada 4 ya. Ciri-ciri isim bahwa itu isim, tanda-tandanya ada 4. Pertama bisa dimasukin huruf hofa, kedua bisa
baca nah seperti masjidun. Apa katanya saya kemarin belajar itu? Apa namanya, harokat depan ya. Kalau ini harokat depan tanwin ya, masjidun. Bisa juga dimasukin alif dan al masjidu. Nah sekarang yang dimasukin lam. Tapi kalau ada al tidak boleh pakai tanwin. Sekarang al masjidu. Terus bisa juga al masjidu, al masjida, al masjidi. Nah, ya. Masih bebas ini, masih belum ada amil masuk. Bisa masjidun, bisa al masjida, bisa al masjidi, ya. Bisa dibaca apa saja. Ya karena belum ada amil masuk. Sekarang ada amil masuk nih. Nih. Yang diurus ini nih, ya. Akhir kalimatnya ini dal ini ya. Nih. Sip, masjid. Nih, akhir kalimatnya dal ini ya. Nih. Akhir kalimat itu bisa berubah. Katanya ini. Nih. Al-i'rab yang dinamakan i'rab yaitu berubahnya akhir kali. Coba taruh di atas bukunya. Taruh di atas. Buku yang itu angkat taruh ke atas. Yang tadi yang mau ditulis. Ya taruh di atas, biar enggak nunduk. Ya udah taruh aja di situ. Biar enggak nunduk kalau lagi belajar. Lihat kitabnya buka yang benar. Ya, ayo dengerin. Yang dinamakan i'rab yaitu berubahnya akhir kalimat. Akhir kalimatnya mana ini? Masjidun. Ayo Dian. Akhir kalimatnya mana? Lasya? Hah? Apa coba sebut? Masa enggak bawa apa kayak ini? Apaan ini? Ini huruf apa nih? Huruf hijaiyah nih. Pertama apa ini? Ini pertama apa ini? Ini. Pertama apa? Ayo Gamis pertama huruf apa ini? Mim. Dengerin. Jangan ngobrol. Kedua huruf apa Danis? Das? Hah? Kedua ini huruf apa ini? Sin. Ketiga huruf apa? Siapa namanya? Saro? Masjidun. Jika tiga ini huruf apa? Ini satu mim, kedua sin, tiga apa? Jim. Nah, huruf jim ya. Keempat? Hah? Dan ya, masjidun. Jadi pertama huruf mim, kedua huruf sin, ketiga jim, keempat adal. Ya. Jadi dinamakan kalimat apa? Dinamakan kalimat yaitu Ayo. Capek pakai. Duduk yang benar. bahasa Biar cepat Arab. ngerti. Ayo lagi yang dinamakan kalimat. Ayo. Yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab Ya terus, yang tersusun dari dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Ya lagi yang sempurna. Bareng-bareng yang sempurna. Ayo. Yang dinamakan. Ayo dia. yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Yang mempunyai makna. Ayo, Danis. Yang dinamakan kalimat. Ayo cepat. Dinamakan kalimat. Udah diam. Yang dinamakan kalimat. Dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab Ya terus. Yang tersusun yang tersusun dari huruf huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Ayo langsung dulu. Siapa namanya? Kita nggak usah buka nggak ada di situ. Ayo. Dengerin yang lain. Yang dapat apa? Dengerin. Bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai
Kasih bednya. Yang dinamakan kalimat. Yang Ayo, katakan, dengar. kalimat yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Yang mempunyai makna. Terus Susan, yang dinamakan kalimat yaitu Yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab. bahasa Bahasa Arab Arab yang tersusun dalam huruf hijaiyah dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Ayo Diva, udah apa? Yang dinamakan kalimat, konsentrasinya belajar, jangan minta yang lain. Beda dengan dibiarin aja. yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab Yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna, mempunyai arti. Ayo, misal yang dinamakan kalimat yang dinamakan kalimat yaitu dalam bahasa Arab yang jangan dalam bahasa Arab yang mempunyai huruf hijaiyah yang tersusun yang tersusun huruf dari huruf hijaiyah hijaiyah yang mempunyai makna. Lagi sempurnakan. Yang dinamakan kalimat yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Sip. Ayo Danis. Yang dinamakan kalimat Yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Sip. Terus Nasya. Yang dinamakan kalimat yaitu Bahasa Arab bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai yang mempunyai makna. Sip. Pintar. Ayo dia. Yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab yang mempunyai tersusun yang tersusun dari dari huruf hijaiyah yang coba tangannya ini dia. Kalau enggak nanti tulis jadi hafal ya. Yang dinamakan kalimat yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Ayo itu Rafa. Terus. yang dinamakan kalimat Yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah yang mempunyai makna. Sip, ya, sudah ya. Mim, ya, huruf mim. Kedua huruf sin. Ketiga huruf jim. Terakhir huruf dan. Jadi ini termasuk huruf hijaiyah semua. Berarti ini udah cukup syarat untuk dikatakan kalimat. Sekarang ciri-cirinya. Ciri-cirinya kalimat itu apa saja? Ada tanda-tanda bahwa itu kalimat isim itu ada 4. Bahwa itu kalimat isim tanda-tandanya ada 4. Pertama, bisa dimasukin huruf hofat. Ini bisa dimasukin huruf hofat. Ya, kalimat huruf hofat seperti seumpamanya masjid. Masukin huruf hofat. Ilal. Nah, ini huruf hofat. Ilal masjidi. Nah, kalau sekarang udah nggak bebas ini, karena udah didahulin amil hofat, huruf hofat harus dibaca ilal masjidi. Dibaca ilal masjidah tidak boleh, harus masjidi. Karena apa? Karena sudah dimasukin
Amil yang masuk ke masjid ini amil ho yang mengkofatkan coba amil mik. Bukan didengerin saya malah kerja mik. Ya, ntar kalau ditanya entah nggak tahu. Amil yang masuk kepada isim ini, kepada isim masjidun ini, amil yang mengkhofatkan yang mengejirkan isim, yaitu ila. Lah huruf wafat ada berapa? Huruf wafat ada berapa? Ada 12. Apa saja yang 12? Pertama, min, ila. Nah, bareng-bareng. Min, ila, ala, fi, wal, ba, wal, bahu, wal, kafu, wal, lahu, wal, rufil, qasami, al, wal, ba'u, wal, ta'u. Ya. Huruf wafat itu ada 12. Tapi nanti kalau kamu belajar ilmu akil ada 21, ya jangan memilih ini, ya ada tambahan lagi berarti ada apa? Ada perkembangan lagi berarti. Yang kamu ketahui sekarang ya seperti sumpamanya masjidun ini pertamanya di masjidun pakai tanwin. Setelah masuk al tidak boleh pakai berarti al itu termasuk amir. Ya, termasuk amir al. Aslinya masjidun. Setelah ada al tidak boleh pakai Lah berarti al itu amil juga. Amil yang masuk kepada isim. Setelah ada al tidak boleh dibaca pakai tanwin. Lah sesudah ada al masjid atau al masjidu atau al masjid. Setelah al masjid ketiga ini pas dimasukin huruf wafat, salah satu huruf wafat yang 12 ini dibaca kasro karena ada huruf Lalu sekarang pertanyaannya, ilal masjidi itu kalimat ada berapa kalimat di situ? Ayo, ilal masjidi ada berapa kalimat? Ayo jawab. Ilal masjidi kalimat ada berapa? Ada 3. Pertama kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim ada kedua kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat fi'il ada 4 juga. Bisa dimasukin nekot, bisa sif, bisa saufa, bisa ta ta'nis sakinah. Yang dinamakan kalimat huruf, yaitu apa? Tidak pantas dimasukin tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il. Begitu aja. Yang dinamakan kalimat huruf itu kalimat yang tidak pantas sekali dimasukin tanda-tanda kalimat isim atau tanda-tanda kalimat fi'il. Tidak bisa dimasukin nekot, tidak bisa dimasukin sin, tidak bisa dimasukin saufa, tidak dimasukin kata. Dan juga kalimat huruf itu tidak bisa dimasukin huruf hofat. Juga tidak bisa dimasukin apa? Tidak bisa dibaca pokok tanda-tanda si isim, tanda-tanda fi'il tidak pantas masuk kepada kalimat apa? Kalimat huruf. Kemana ini? Kalimat yang 12 ini ya. Huruf ini banyak. Tapi kamu yang ini aja dulu, yang sudah kamu ketahui dulu dihafal. Yang lain nanti ketemu lain ya. Sekarang ya tadi pertanyaannya, lilal masjid ini ada berapa kalimat? Ayo. Ilal masjid ada berapa kalimat? 2. Ada 2. Pertama kalimat apa? Yang kencang? Kalimat pertama. Kalimat apa? Kalimat huruf. Ayo, pertama kalimat apa Dian? Pertama kalimat apa? Ini ilah ini kalimat yang kencang suaranya. Ayo, Dian. Amnolasya. Pertama kalimat huruf. Ini kalimat huruf nih Dian nih. Min, ilah, an. Ayo, kalimat huruf ada berapa? Masuk kalimat huruf di sini kalimat huruf hofat yang mengejirkan isim.
Kalau ini masuk kepada isim itu dibaca hofat. Nanti alamat hofat itu, alamatul lafzi itu macam-macam. Ada dengan kasro, ada dengan fathah, ada dengan huruf i. Iya, ya. Nih, huruf tadi hofatnya ini macam-macam kalau kamu udah mau hafal nanti ya. Sekarang kamu taunya kasro aja. Ya udah kasro dulu. Alamat hofat itu macam-macam, ada kasro, ada fathah, ada huruf iya, ya. Huruf iya menjadi alamat hofat ada berapa tempat? Nanti ada bagian masing-masing. Sekarang dipikirin kasro aja dulu, ya. Ilal masjid ini ada 2 kali. Pertama kalimah huruf. Kalimah huruf ada berapa? Ada 12. Maksudnya kalimah huruf coba kamu ke sini. Kalimah hofat apa? Kalimah huruf hofat ada berapa? Ada 12. Dian ada 12. Coba dibaca. Kemarin kan udah hafal semua. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu, al wawu, wal ba'u, wat ta'u. Ini semua huruf kalimah huruf hofat. Kalau dimasukin kalimah huruf ini isim, dimasukin kalimah huruf ini isim itu harus dibaca kasro. Sementara kamu kasro aja dulu. Tapi alamat hofat itu bukan hanya kasro. Dengerin. Bukan hanya kasro. Apa saja? Ada yang kasro, ada juga fathah, ada juga huruf i. Iya. Jadi alamat hofat ini ada fathah, ada kasro, ada apa lagi? Ada huruf i. Nanti huruf i itu menjadi alamat hofat ada di mana? Ada tempatnya masing-masing. Sekarang ilal masjidi ada 2 kalimat. Pertama kalimah huruf. Kalimah huruf ada 12. Kedua kalimah apa? Kedua ini kalimah isim. Apa sih kau tahu bahwa kalimah isim ini ada ciri-ciri yang ada di sini apa saja? Ini masukin huruf huruf hofat pertama, kedua bisa al, ketiga bisa dibaca hofat. Begitu jambang-jambang ya. Ilal masjidi, ayo. Ilal masjid ini kalimat apa, ada berapa kalimat Dian? Ilal masjid itu yang tadi udah dijawab kan biar hafal kamu. Ilal masjid ada berapa kalimat? Ayo Rafa. Ilal masjid ada berapa kalimat Rafa? Mana ilal masjid yang tanya saya? Ayo ke depan. Nih, tunjuk pakai pulpen. Pakai. Mana ilal masjid di mana? Mana? Ayo selesai sini. Ilal, ayo. Jangan kebiasaan anak-anak ya. Kalau disuruh guru itu suruh kemana aja, yang penting jangan disuruh nyolong suruh tentang nyolong apa. Kalau disuruh baca, suruh maju itu maju. Jangan situ menentang, ya. Katanya Pak Presiden Gus Dur itu mau suruh jadi apa aja, berarti udah layak begitu. Maju aja. Jangan sekedar menentang. Saya nggak mau begitu. Jangan. Nanti kamu nyari dagangan juga nggak tepat pada dagangannya, ya. Mau dagang ini nggak hasil, dagang ini hasil, usaha ini nggak hasil gara-gara dari kecil kamu sering menentang perkataan guru dan perkataan orang tua. Ingat ini nih, ya. Ini perkataan guru saya dulu. Kalau disuruh guru ini harus berangkat, kecuali kalau disuruh maksiat kepada Allah nggak usah, ya. Maaf saya nggak boleh karena ini larangannya Allah. Kalau cuma suruh baca, suruh jawab, daripada itu lagi diajarin main apa itu artinya. Nah itu kita mana ini apa itu yang ini. Nah daripada begitu, kan ini kan belum maju aja. Kan diajar, kamu kan belajar, ingin pintar. Bukan suruh menentang ke sini, suruh belajar, suruh maju, suruh baca aja. Nanti kan saya ajarin. Ilal masjidi, ini ilal masjidi. Nggak mau dipukulin, ya. Kalau terus-terusan begitu selalu menentang guru, nanti susah nyari dagangan juga susah. Kalau udah besar nanti, ya sekarang kamu masa bodoh, mau makan mau minum apa katanya orang tua.
Kalau udah kayak Quran ini, dagang ini nggak bisa, mau jadi kerja ini nggak diterima, mau dagang sendiri nggak bisa. Tapi nggak, kalau anak pesantren kan nggak kan, mau dagang ayu, mau jadi marbot ayu, mau jadi ustaz ayu, mau jadi ini ayu semua, karena dia dapat berkat dari gurunya dengan istiqomah, ya, nggak mengandalkan ijazah, ya, dengan berdoa kepada Allah. Berangkat Bismillahirrahmanirrahim dari kampung, Alhamdulillah. Yang punya ijazah S1, S5 belum punya rumah, saya udah punya rumah dulu. Ya. Bismillah, ayo. Jadi coba yang ini juga, ya, yang di sini nih. Ini kalimat isimnya ada berapa di sini? Al-i'rabu ini kalimat isim karena bisa dimasukin al. Nih al-i'rabu ini kalimat isim. Huwa ini juga kalimat isim. Nih lihat. Yang di belakang enggak ngeliat ya? Al-i'rabu ini kalimat isim. Apa kalau alasannya? Ayo Safina. Karena bisa dimasukin al. Huwa ini juga kalimat isim. Ini kalimat isim apa ini? Isim apa sih yang dinamakan domir? Kata ganti nama. Ya, yang dinamakan domir itu kata ganti nama. Nah, itu namanya Fadli masuk sini. Bengong. Ya. Yang dinamakan di domir, yang isim domir kata ganti. Sumpamanya saya mau ngomongin siapa? Susan kalau belajar di Masjid As-Solihin nggak pernah ngasih pulsa deh ke saya, sumpamanya. Ngomongin begitu, itu Susannya tapi nggak disebut. Ya cuma disebut dia, begitu ya. Dia berarti bahasa Arabnya apa? Kalau perempuan. Bahasa Arabnya dia kalau perempuan apa? Iya. Dia seorang perempuan satu, huma dua perempuan, dua atau laki-laki dua. Coba dengerin saya. Ya. Yang dinamakan isim domir apa anak-anak? Coba taruh bukunya. Yang dinamakan isim domir kata ganti nama. Namanya Dian diganti dengan isim Kalau diannya satu, isim domirnya apa? Ayo, kalau diannya cuma satu, laki-laki huwa. Ya, kalau maksudnya yang dibicarakan, orangnya nggak diajak bicara. Sama saya Susan nggak diajak bicara. Saya bicara dengan Saroh. Si dia itu ngomongin orang, katanya ibu-ibu apa yang bahasanya? Riba, katanya ibu itu ghibah. Saya mau ghibah Susan sumpamanya. Sedia tuh gitu ya. Saya dengan ngobrol dengan Sarah. Sedia loh. Kalau ke masjid itu nggak pernah bawa duit. Si siapa namanya kalau cuma diomongin sedia tuh, kalau nggak pernah diem kalau belajar. Si Rafa itu, tapi Rafanya nggak disebut cuman gua ya. Disebutnya huwa ini pengganti daripada Rafa itu kalau belajar tidak pernah memperhatikan gurunya, ya itu. Tapi harapannya nggak disebut, cuma disebut dengan isim domirnya apa? Tapi huwa ini sudah mengganti semua apapun yang ada di Rafa, mengganti bajunya, namanya, manusianya, pokoknya apa yang dipakai Rafa waktu itu huwa ini sudah jadi pengganti semua nggak usah disebut udah. Rafa pakai baju batik, pakai ini nggak usah. Pokoknya huwa udah cukup ya. Udah ngerti si diajak bicara itu sudah ngerti ya. Saya orang pertama, yang diajak bicara orang kedua, yang dibicarakan orang ketiga. Huwa simple. Huwa dia. Kalau seumpamanya yang dibicarakan orang banyak, apa? Domirnya hum ya, hum. Tapi laki-laki. Kalau perempuan, hun. Nah, itu sih domir. Ya ini lagi.
Nah, udah tahu ya bareng-bareng apa sih yang dimakan isim domir? Kata ganti nama. Nah, berarti di sini isim udah ada berapa? 1, 2. Nah, sekarang tagyiru awalil kalim. Nah, tagyiru ini pertama 1, 2. Pas sekarang tagyiru juga kelima isim. Nah, di sini tanda-tanda yang ada di tagyiru itu apa? Tanwin tidak ada. Al juga tidak ada. Ayo, apa? Nah, tagyiru ini asalnya ada tanwin. Taghirun. Kenapa kok tanwinnya dibuang? Karena idhofah. Syarat idhofah ada berapa? Banyak ilmunya kan? Harus pintar ya. Ayo, syarat idhofah ada berapa? Lanjut, tadi udah tahu semua nih. Yang dinamakan kalimat isim, tanda-tandanya ada 4. Huwa itu kalimat isim juga, tapi kalimat isim dan dinamakan isim domir apa? Kata ganti nama. Ya, kata ganti nama. Kalau orangnya 1 huwa, kalau orangnya 2 huma, kalau orangnya banyak hum. Ya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Ini udah cukup ya. Nggak usah Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahuma semuanya. Kalau kamu ini sudah cukup Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fan anhum. Semua mereka, orang tua saya semua, nenek-nenek, kakek-kakek semua, apa keluarga saya mudah-mudahan diampuni dosanya ya. Semuanya udah hum ini udah orang kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya diampuni. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihumnya ini udah kata ganti orang banyak ya. Kalau perempuan kalau orang banyaknya perempuan kalau laki-laki ya. Nah, sekarang apa pertanyaannya tadi? Syarat idhofah ada berapa? Udah lupa semua. Ayo, syarat idhofah ada yang ingat? Syarat idhofah ini ada dua atau tiga lah, bukan 3 ya. Syarat idhofah pertama harus tidak pakai tanwin. Sumpamanya di sini ada isim. Ini juga isim. Yang pertama jadi idhofah. Ya, yang pertama itu mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Yang pertama nggak boleh. Yang mudhof ini tidak boleh pakai tanwin. Kalau yang mudhof ilaih bebas-bebas saja. Mau pakai tanwin, mau pakai al boleh, tapi kalau tidak nyambung jadi mudhof lagi. Tapi mudhof lagi nanti ini nggak boleh pakai tanwin juga. Karena ini akan jadi mudhof. Tapi kalau udah terakhir ini mudhof ilaih ya. Taghyiru akhiril kalimi. Nah, ini kenapa akhirin tidak baca tanwin? Karena ini jadi idhofah jadi mudhof lagi. Jadi mudhof ilaih, ini juga mudhof ilaih ya. Al kalimi, ayo bareng-bareng. Al kalimi ini juga kelima isim. Ini al kalimi. Apa ini ciri-cirinya yang ada di sini? Ada lihtilafi juga kelima isim. Apa yang ada di sini ciri-cirinya? Ada huruf shofat. Mana ada di sini? Walamu. Ini huruf shofat ya. Ini walamu dan lam ini lam ini. Lihtilafi. Ini kelima isim. Lihtilafi ini ciri-cirinya ada dua. Pertama ada huruf shofat. Kedua bisa dibaca shofat. Terus al-awamili ini kalimat apa? Bareng-bareng. Kalimat ayo bareng-bareng niru yang lain. Al-awamili ini kalimat isim. Ciri-ciri yang ada di sini apa saja? Pertama al. Kedua bisa dibaca shofat ya.
Terus, ini kau udah tahu, ntar ditanya satu persatu kalau udah giliran pulang ini. Siapa yang bisa jawab semua pulang duluan. Ini nih. Kan udah diterangin satu persatu. Ada hilati, ini kelima apa? Ayo jawab kalian. Ayo pakai mic. Ada kelima i. Berapa ciri-ciri yang ada di sini? Pertama, kedua, bisa dibaca hofat, sih benar. Terus alaiha ini kalimat apa? Ya, alaiha kalimat apa? Ada berapa kalimat di sini? Alaiha ada berapa kalimat? Ayo bareng-bareng. Ada dua. Pertama kalimat huruf hofat. Ada mana di sini? Nih, ada ya. Ada. Kedua kalimat apa? Isim. Kalau isim apa ini? Isim. Alaiha atas kalimat. Kalau isim domir. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Ya alaiha. Pertamanya hiya ya. Dia perempuan. Setelah bersambung dengan huruf hafat dibaca jadi domir muttasil. Alaiha. Ini katanya kayak ini. Nih, kayak ini ala begini. Karena bersambung dengan isim domir pas alaiha ya. Ini kalimat huruf. Ini isi apa? Kalimat huruf. Kalimat ada berapa? Ada 3. Pertama kalimat isim, kedua ketiga kalimat huruf. Ini kalimat huruf ya. Nah, ala ini kalimat huruf. Kalimat huruf hafat ada berapa? 12. Saya yang cerdas ya. 12. Mamanya ngasih jajan biar nggak males juga. Kalau ditanya nanti kan mamanya suruh nonton mamanya ya. Yang Susan malas belajarnya biar tahu. Susan ternyata sih. Nah, yang Diva umpamanya ini, yang Rafa cuman kesini mau tidur mulu, tahu mamanya ya. Tapi yang punya ini apa namanya? Wifi ya? Hah? Siapa yang punya di sini? Udah punya semua? Nah, ya udah. Suruh nonton bapaknya ya. Tamis, suruh tonton biar banyak yang nonton ya. Tamis ya, udah nonton nggak tadi? Baru 3 tadi saya nonton nih, baru 3. Belum ada nonton. Yang kemarin. Ya alaiha, ini di alaiha itu ada 2 kalimat. Pertama kalimat huruf hafat. Huruf hafat ada berapa? Ada 12. Kalimat isim apa sih yang dimakan domir? Katakan ganti nama ya. Supamanya yang diganti namanya Susan supamanya. Tidak usah disebut Susan itu bajunya ini, anunya ini dagang pulsa, dagang ini nggak usah. Pokoknya alaiha dia siapa? Dia atau siapa? Dia Risa atau dia Diva atau dia Mesa. Kalau laki-laki dua. Terus lafdon ini kalimat apa? Kalimat isim karena ada bisa diberikan kedua. Takdiran juga kalimat isim. Kita udah ngerti ya. Alhamdulillah. Jadi kalimat isim udah tahu. Oh sekarang i'rab ya. Terus nadomannya bareng-bareng ayo. Buka halaman 12. Ya ini penting anak-anak ya, harus dihafalin. Pokok sedikit, sambil lalu ngapal Susan, sambil lalu dagang pulsa, jangan main kucing di depan ininya, di depan tokonya. Megang buku ini aja dihafal. Pagi-pagi udah main kucing. Susah, jangan bilang ini aja ya. I'robuhum ayo bareng. I'robuhum Tamiru akhiril kalim Tamiru awlafton bi'ah
sin mangkus, sin maksur. Nanti yang penting kamu udah tahu isim dohimnya ini aja dulu ya. Nggak usah panjang-panjang. Nah sekarang udah hafal belum ya? Nanti hafalin ya. Nanti hafalin seperti apa? Ya, Pak Adi yang baca apa? Dian baca di HP-nya. Disekam irabuhum tayyiru akhir kalim takdiran aulad doni amilin ali apa? Amulin. Lagi irabuhum takdiran akhir kalim takdiran aulad doni amilin begitu ya. Sedikit, monggo sedikit hafalin semua teman biar kamu kuat hafalan semua. Yang dinamakan i'rab ialah berubahnya akhir kalimat karena apa? Karena bedanya amil yang kalau yang masuk itu huruf wafat, isim itu harus dibaca Sumpahnya kalimat fi'il yang dimasukkan kalimat apa? Amil jasam, fi'il itu harus dibaca sukun jasam. Tapi jasam itu bukan sukun saja. Entar dulu, biarin aja dulu. Yang penting nggak hafalin dulu, nggak usah kemana-mana ya. Ayo baca lagi bareng-bareng. Iqrabuhum akhiril alim takdiran sip ya. Dan dinamakan i'rab apa anak-anak? Berubahnya akhir kalimat karena baik tatapdon atau tadi diron. Lagi bareng-bareng. Yang dinamakan i'rab itu apa? Yaitu berubahnya kalimat karena ada amil, bedanya amil ya. Karena beda amil yang masuk. Bedanya amil yang masuk lafdon atau takdiron. Sampai yang hafal lagi, sampai hafal. Yang dinamakan i'rab yaitu berubahnya akhir kalimat karena masuknya amil yang beda-beda. Nah, karena masuknya amil ya, karena maksudnya amil kalau ada lif benar. Karena maksudnya amil yang beda. Ada amil ofa, amil jasam, amil nasor. Karena ada takdiron atau lafdon atau takdiron lagi. Ayo, Safina. Apa sih yang dinamakan hafal semua? Karena udah banyak hafal. Yang dinamakan kalimat sudah hafal, yang dinamakan isim dhamir sudah hafal. Sintomer kalimat katakan yang dinamakan kalimat apa sudah. Sekarang yang dinamakan i'rab itu apa? Berubahnya i'rab dengan lain apa? Yaitu yaitu berubahnya akhir kalimat karena ada amil. Karena bedanya amil. Karena bedanya yang masuk ya. Karena amil yang masuk itu beda-beda. Amil yang masuk kepada kalimat itu beda-beda. Kalimat ada berapa? Ada 3 ya. Dan dinamakan kalimat apa? Kamu apa? Yang dinamakan kalimat bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah mempunyai makna. Yang punya makna walaupun cuma 1 huruf tapi punya makna. Yang penting bahasa Arab ya. Masjidun berapa huruf? 4 ya, huruf hijaiyahnya 4. Mim, sin, jim, dal. Itu termasuk apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Coba bareng-bareng kayak Filipin.
pembagian i'rab itu ada empat. Nah, tadi kamu kan i'rab, ya, yang dinamakan i'rab berubahnya akhir kalimat karena ada amil yang masuk. Lah i'rab itu sendiri ada berapa sih bagiannya? Ada 4. Rofa, nasab, khafad, jazm. Ayo bareng-bareng. Pembagian i'rab itu ada berapa? Ada 4. Yang dinamakan i'rab itu apa? Berubahnya akhir kalimat karena bedanya amil yang masuk. Yang i'rab sendiri ada berapa bagian? Ada 4. Maksudnya tadi ya. Berubahnya masjidun itu ada berapa? Ada 4 nih masjidun nih. Masjidun ini bisa masjidun. Bisa juga apa? Masjidan. Ada 4 ya. Bisa masjidun. Ya, masjidun bisa masjidan bisa masjidin ya. Yang satu ada di mana? Ada di kelima fi'il. Kalau kelima isim sendiri punya cuma 3 ya. Rafa, nasab, jar. Dan saya yang jazm itu kelima fi'il. Kelima ada berapa? Ada 3, selalu menyambungkan. Nyambung ke depan. Jadi dari depan dari pertama kamu belajar harus hafal semua. Makanya masa suruh hafalin, masa nanti belakangan, ya. Harus apa nih buktinya? Pertama kamu belajar kalimat. Kalimat ada berapa? Ada 3. Apa sih yang dinamakan kalimat? Ya, kalimat yaitu bahasa Arab yang tersusun dari huruf hijaiyah. Nah, yang dinamakan kalimat isim begini, tanda-tanda kalimat fi'il begini, tanda-tanda kalimat begini. Nah, sekarang yang dinamakan i'rab. I'rab itu berubahnya akhir berubahnya akhir kalimat. Masjidun bisa berapa? Bisa dibaca? Ayo, masjidun bisa dibaca? Masjidun, masjidan, masjidin, ya. Akhir kalimat itu dan bisa dirubah-rubah karena ada amil Kalau masjidun itu dimaksud jadi khabar atau jadi mubtada dibaca al-masjidu. Sumpamanya jadi khabar masjidun. Sumpamanya dimasukin nih pertama. Sumpamanya masjidun itu jadi mubtada dibaca al-masjidu. Aminnya masjid itu apa? Yang masuk kepada masjid. Al, ya. Pertamanya masjidun sebelum ada a dibaca masjid. Sebelum ada a dibaca masjidun. Setelah dimasukin a masjid. Tuh, tandanya enggak a karena ada amil masuk yaitu amil a, ya. Kalau al-masjid itu jadi mubtada harus dibaca rofa al-masjid. Kalau jadi khabar juga harus dibaca rofa, tapi masjidun begitu ya. Kalau semuanya dimasukin huruf apa? Hilang di ya. Sumpahnya jasmin inna kanan masjid. Jadi bisa rofa, bisa nasab, bisa jasmnya ada di fi'il ya. Terus apa lagi? Pembagian i'rab ada berapa? 4. Pembagian i'rab ada 4. Masih i'rab tadi i'rab ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Yang tadi masjidun rofa, masjidan nasab, masjidin rofa. Yang tadi pembagian i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada jazm. Pembagian i'rab ada 4. Pertama Rofa, nasab, khafad, jazm. Apa nih ya? Seperti kamu mau sebabnya kelima isim. Masjidun kan kelima isim. Masjidun itu
Empat. Ayo dari satu persatu. Yang tahu langsung pulang. Ini pertama. Siapa pertama? Saro. Nah, Saro pertama. Masjidun ini rofa apa nasab apa jet? Masjidun. Masjidun ini dibaca rofa. Saya baca masjidun sayang. Masjidun ini dibaca rofa apa nasab apa jet? Masjidun. Rofa dibaca rofa dengan doma. Silahkan pulang. Tadi dulu ada baru. Tunggu sebentar ya. Ayo kedua. Rafa. Ayo. Pakai tangan kanan, ambil lagi. Akhlak ini penting ya. Ini katanya orang kampung. Katanya orang kampung. Tapi tadi juga sesuai. Katanya orang kampung dulu, orang besar semua bisa baca Quran, ngerti dengan tafsirnya, berpidato pintar, ini pintar tapi tidak punya akhlak. Katanya kamu akhlak juga apa? Kemarin yang belajar akhlak pribadi. Apa sih yang dimakan akhlak? Kebiasaan. Ada kebiasaan itu yang baik, ada yang buruk. Tapi kamu semua harus diperintahkan yajibu wajib. Ini yang belajar kemarin. Yajibu wajib. Ada yang bisa buka, saya aja yang buka. Yajibu wajib buat anak. Apa sih yang dimakan anak? Ayo, bareng-bareng. Punya bapak, punya ibu. Kalau nggak punya bapak tapi punya anak, Nabi Isa nggak punya bapak langsung cuma punya ibu. Kalau nggak punya ibu, nggak punya bapak, Nabi Adam. Jadi kalau zaman sekarang, ingat. Kalau zaman sekarang ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, berarti itu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Tapi nggak ada udah. Nabi Adamnya sudah nggak ada ya, tinggal anak cucunya sekarang sini. Jadi namakan ini anak itu punya bapak, punya ibu. Walaupun bapaknya udah meninggal, walaupun ibunya udah meninggal, yang penting punya bapak dan ibu. Maksudnya ada pohonnya. Itu orang yang seperti itu tuh wajib punya akhlak yang baik, punya kebiasaan yang baik. Ya semuanya, ya kebiasaan. Biasanya kalau kamu masuk ke masjid, sebelum masuk berdoa, doa masuk itu namanya akhlak. Ya, tentunya akhlak baik. Karena di masjid itu diatur setiap mau masuk ke masjid berdoa dulu. Setelah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Setelah duduk di masjid jangan ngobrol harta. Ya, berzikir kepada Allah. Kebanyakan kan begitu. Mas Jarwan masuk ke masjid berdoa, sebelum masuk masjid berdoa. Sholat sunnah bagi apa? Kemudian apa? Tahiyatan masjid. Setelah duduk ngobrol gajinya, ngobrol anaknya di pesantren, ngobrol duitnya di bank, ngobrol ini di mana-mana. Ya, ini nggak boleh. Masjid ini tempat belajar, baca Quran, berzikir kau, minta kepada Allah rezeki yang baik, minta ilmu yang baik. Bukan hanya pas ngobrol sampai ke masjid, itu nggak boleh. Walaupun itu ustaz, walaupun itu kiai, habaib, juga nggak boleh. Ngobrol macam-macam di kecuali ngobrol tentang agama. Gimana? Karena kamu hafalannya sudah banyak di pesantren ya. Ya alhamdulillah. Tapi ini karena Allah bukan bikin dipuji. Oh iya, saya biar dipuji anak saya di pesantren bayarannya sebulan 10 juta. Sembahnya ya, maksudnya bayar 10 juta 1 ibu. Yang dimakan anak itu apa? Kebiasaan baik dan buruk. Tapi saya dengan antum semua diperintahkan, diwajibkan punya kebiasaan yang baik. Ini namanya Jadi kamu diajarin anak rimba. Kalau ibu-ibu diajarin anak apa? Tanya motan. Apa tadi pertanyaannya? Berapa? Iro pada apa? Apa tadi? Pembagiannya pada berapa? Pembagiannya ada 4. Sip, pintar pertama. Nasab, Kofa, Jasam. Sip. Sekarang Lasya.
Pembagian Arab ada berapa? Ayo nanti begini aja. Nah, ini. Ada 4. Pertama, Rafa, asam, Asam, terus jar boleh, jasa, sip. Nanti anak-anak yang rofa itu ada di mana, yang nasab ada di mana, nanti akan pembagiannya. Yang penting kamu hafal ini dulu. Ini buktinya dari pertama sampai sekarang nyambung setiap baca setiap baca bahasa Arab, pelajaran kamu dari pertama sampai akhir sekarang ini nyambung kan? Itu seperti sekarang baca al-i'rabu. Al-i'rabu itu kelimah isim apa bukan? Kelimah al-i'rabu yang ada tulisan di papan tulis kelimah karena ada dan nanti kamu kalau tinggi-tinggi pelajarannya al-i'rabu itu jadi apa? Jadi mubtada, apa jadi khabar, apa jadi maf'ul, apa jadi kalau isim ini banyak pangkatnya. Kalau isim ini dibawa kemana aja, kalau fi'il sampai di mana aja jadi fi'il luar. Ya, fi'il mudhari ada di mana jadi fi'il mudhari aja. Fi'il madhi jadi fi'il madhi aja. Fi'il amar jadi fi'il amar aja. Tapi kalau isim ini bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul, bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar, apa jadi? Apa lagi? Jadi tamyiz, jadi hal, nanti kamu banyak ilmunya. Ya. Banyak ilmunya. 2 tahun lah selesai insyaallah ya. Jadi selesai 2 tahun Susan pulang ke Jawa Barat lalu jadi ustaz. Kemudian kan ada Iska supaya pulang kampung jadi ustaz. Belajar di sini belajar aku cuma 2 tahun. Kata ini udah jadi udah. Ya. Kan jarang-jarang walaupun punya ijazah banyak itu yang bisa kayak gitu. Jarang-jarang. Kalau kamu insya Allah yang penting rajin Rizka, Safina, Susan, yang penting istiqomah setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, masuk. Nanti tahu-tahu udah hatam, udah pintar jadian pulang ke Lampung jadi ustaz. Padahal baru lulus SMP, udah bisa ngajar ya, udah dapat amplop pelajaran ya. Udah? Ya udah sekian, terima kasih. Siapa yang ya udah. Mari anak-anak tadi belum baca Fatihah ya. Sekarang kita membaca Al-Fatihah terutama dihadiahkan kepada semua para anbiya wal mursalin dan juga para ulama wal ulama, khususnya kepada guru kita dan juga bapak ibu kita dan semua kaum muslimin dan muslimat yang punya amat jajar di Masjid As-Solihin atau yang punya amat jajar di TPK As-Solihin. Mudah-mudahan bapak ibu kita dan kaum muslimin dan muslimat yang punya amat jajar di Masjid As-Solihin dan juga kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa membantu sarana prasarana belajar mengajar di TPK As-Solihin yang sudah pulang ila rahmatillah, mudah-mudahan oleh Allah SWT dengan barokah pembacaan Al-Fatihah ini dan juga barokah kita belajar ilmunya Allah ini berbahasa Arab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah SWT yang sudah pulang ke rahmatillah diampun dosanya dan dilipatkan dengan amal baiknya, dan juga semua orang tuanya Mas Jarod, semua keluarganya, semua yang ada di kampung, yang ada di sini, terutama Bapak Ibu Mas Jarod juga yang membantu kita untuk menyebarkan agama ini, agama Islam ini, pelajaran ilmu Allah ini, ilmu Al-Quran ini bahasa Arab. Mudah-mudahan juga dengan barokah pembacaan doa kita ini diampuni yang sudah pulang ke rahmatillah, diampuni dosanya dan dilibatkan dengan amalnya, dan juga mudah-mudahan dilindungi dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kita dan guru-guru kita, keluarga kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan oleh Allah SWT diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat dan batin, dan diberi rezeki yang banyak, diberi duit yang banyak, biar waktunya banyak ya. Berdoa ya, biar duit waktunya banyak. Mudah-mudahan Allah SWT diberi harta yang banyak, diberi duit yang banyak, yang baik dan barokah. Bi asroril Fatihah.
Ya anak-anak yang belum ngerti nanti disukai dengan ayat. Betul.